hati-hati duduknya. Oke. Kita mulai ya Bu, dulu dan Sumi. Oke, udah yang Selvi udah dulu lah. Oke. Aduh, coba. Udah. Jadi kita mulai suasananya. Karena hari ini suara saya benar-benar habis ya. Mohon maaf. Jadi saya nggak bisa seperti biasa berteriak. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmu sholihat. Alhamdulillah kita bertemu kembali di hari Jumat penghulu segala hari dalam keadaan sehat ya, walaupun mungkin saya masih agak kurang fit ya, dengan suara saya juga dengan badan saya juga kurang fit, tapi karena saya harus menyelesaikan video ini minggu ini karena minggu depan kan kita sudah membahas soal-soal ya. Kemudian kita sudah persiapan ujian semester, kemudian juga mungkin sebagian sudah sibuk dengan mempersiapkan juga kita ada ISPEL ya. Jadi semua harus mengikuti ini schedule yang sudah dibikin ya. Tapi alhamdulillah apapun itu semua kondisi tetap saya syukuri, tetap kita syukuri ya, mau sedikit kurang sehat ataupun sedikit sengau suaranya, alhamdulillah semua kita syukuri ya. Oke gimana anak-anak ustazah hari ini, sehat-sehat? Sehat. 4 kelompok sehat semuanya ya, alhamdulillah semua sehat. Kemudian seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu, mohon sama Allah diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi pemahaman sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan mudah. Oke. Untuk kali ini saya minta tolong untuk Kakak Salsa untuk memimpin doa untuk kita bersama. Oke, Kak Salsa. Alhamdulillah, terima kasih Kak Salsa sudah memimpin doa untuk kita bersama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah ilmu, kemudian berilah pemahaman ya. Itu yang selalu kita minta sama Allah, karena kita ini tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Allah. Hanya Allah yang bisa memberi kemudahan, pemahaman dan memberikan kesuksesan bagi kita ya. Oke, hari ini sesuai dengan janji kita, komitmen kita hari apa ya? Hari Selasa ya. Sesuai schedule saya kan Selasa Jumat di kelas ini. Selasa kemarin kita udah sepakati kita akan membuat poster kimia dan selesai hari Jumat. Tapi qadarullah selesainya last minute banget ya Nak ya. Tadi kita janji oke, jam 9 lebih 10 selesai. Ternyata sampai 9.15 masih huru hara ya, masih menyelesaikan ini itu. Kemudian terakhir kita membereskan ruangan karena ruangan kita tadi agak berantakan dengan apa tadi ya, sisa-sisa sampah dari pembuatan poster kimia. Jadi kita rapikan, kemudian kita kondisikan sedemikian hingga alhamdulillah pas 9.30 kita mulai. Jadi ada 15 menit, oke lah ya. Jadi hari ini menu kita adalah mempresentasikan poster kimia yang telah kalian buat ya. Kira-kira gimana? Kelompok 1 siap mempresentasikannya? Produknya sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Kelompok 2 sudah siap, masya Allah. Kelompok 3 sudah siap, akhirnya. Kelompok 4 akhirnya, alhamdulillah. Jadi 4 kelompok sudah ready, semua sudah siap dengan produknya. Dan kalian akan mempresentasikannya. Saya minta seperti biasa lakukan presentasi dengan baik ya. Jadi suaranya, intonasi suaranya tolong agak dibesarkan sedikit ya. Kemudian supaya ada kedengar di rekaman kita. Kemudian
pandangannya ke kamera atau ke depan, kemudian ada gestur, bagaimana cara mempresentasikan produk kalian sehingga audiens atau pendengar itu tertarik untuk oh ternyata kalsium itu seperti itu ya, nah, gitu ya. Jadi audiens itu tertarik untuk mendengarkannya. Tapi kalau monoton aja, nanti orang masuk kiri keluar kanan, ya. Nah, jadi usahakan membuat apa yang kalian jelaskan, apa yang kalian buat itu bisa dipahami oleh audiens atau pendengar, ya. Bisa ya, sepakat ya? Bisa, alhamdulillah. Oke, jadi kita mulai dari yang mana dulu? Kemarin pernah kelompok 1, kemudian dimulai dari kelompok 4 lagi. Berarti kelompok yang tengah belum pernah mulai nih ya. Oke, kita sepakat ya. Kita mulai dari kelompok 2. Oke, kelompok 2 ready? Siap? Siap, alhamdulillah. Oke, silakan nak. Kelompok 2 agak maju sedikit. Oke, kelompok 2 saya pindahkan laptop saya sebentar supaya dapat gambarnya. Oke, sebentar nak. Turunkan dulu ya sayang. Oke. Mundur aja sedikit. Biar nampak, enggak mundur, maju aja biar nampak mereka. Oke, kira-kira produknya bisa nampak nggak ya? Gini nak, ke kiri atau ke kanan saya? Nah, Afi, apakan dulu? Nggak bisa? Coba Afi rapikan dulu supaya nampak. Wih, produknya keren. Bagus banget, radio. Benar. Karena prima ya, jadi agak. Oke. Ini kelompok 2 ya. Oke. Sebentar, saya ambil nilai kalian. Pembagian tugasnya udah jelas ya nak? Oke. Oke. Udah bisa bagi-bagi tugasnya ya nak ya? Oke. Ya, bisa. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 bakal mempresentasikan tentang salah satu unsur dari golongan alkali tanah, yaitu radium. Sejarah radium. Jadi radium ditemukan pada tahun 1898 oleh Marie Curie dalam pitch blende atau uranium di Bohemond. Ada sekitar 1 gram radium dalam 7 ton pitch blende. Unsur ini diisolasi oleh Marie Curie dan Devin di tahun 1911 dengan cara elektrolisis solusi radium klorida murni yang menggunakan katoda air raksa. Cara lainnya adalah dengan distilasi radium klorida murni di atmosfer hidrogen. Keterangan unsur radium, simbolnya itu Ra, radius atomnya 2,23, volume atomnya 45,2, massa atomnya 226,025, titik didihnya 1413, radius kovalensinya A, struktur kristalnya BSC, massa jenisnya 5 gram per cm kubik, konduktivitas listriknya 1 kali 146 ohm, elektronegativitasnya 0,49, konfigurasi elektronnya
7S2, formasi entalpinya 8,37, konduktivitas panasnya 18,6, potensial ionisasinya 5.200/1009, titik leburnya 973, bilangan oksidasinya 2, kapasitas panasnya 0,0, sudah 4, entalpi penguapannya 136,82. Jadi sumber radium pada mulanya radium diambil dari pitchblende yang ditemukan di Joshua, Bohemia. Pasir Carnot di Colorado juga menghasilkan radium, tetapi biji yang kaya akan unsur ini ditemukan di Kongo, dulunya Republik Zaire, dan danau besar Great Lakes di Kanada. Radium terkandung di dalam mineral uranium dan bisa diambil dari sampah hasil pemrosesan uranium. Deposit uranium yang terbesar terletak di Ontario, Kanada, negara bagian New Mexico, dan Utah di AS dan di Australia. Sifat-sifat radium. Radium diproduksi secara komersial sebagai bromida dan klorida. Sangat jarang unsur ini tersedia dalam jumlah banyak. Logam murni unsur ini berwarna putih menyala ketika baru saja dipersiapkan, tetapi menjadi hitam jika diekspos ke udara. Kemungkinan besar karena formasi ini tidak. Elemen ini terdekomposisi di dalam air dan lebih reaktif ketimbang barium. Radium memberikan warna merah menyala pada lidah api. Unsur ini memancarkan sinar alfa, beta, dan gamma. Dan jika dicampur dengan berium akan memproduksi neutron. 1 gram 226 Ra mengalami disintegrasi 3,7 kali 10 per detik. Unit disintegrasi unsur Curie didefinisikan dari 1 gram 226 Ra tersebut. Ada 25 isotop radium yang diketahui. Isotop 226 Ra adalah isotop yang banyak ditemukan dan memiliki paruh waktu 1600 tahun. Kegunaan radium. Radium juga digunakan dalam memproduksi zat yang menyala dengan sendirinya. Sumber neutron dan dalam dunia kedokteran lainnya, radium digunakan dalam terapi kanker dan penyakit lainnya. Beberapa isotop yang baru saja ditemukan seperti 60 CO juga digunakan menggantikan radium dalam aplikasi-aplikasi tersebut. Beberapa sumber ini sangat kuat dan yang lainnya sangat aman digunakan. Radium kehilangan sekitar 1% dari aktivitasnya dalam 25 tahun karena tertransformasikan menjadi unsur-unsur yang lebih ringan timbal merupakan hasil akhir disintegrasi radium. Radium harus disimpan di ruangan dengan ventilasi yang baik untuk menghindari pembentukan radon. Penanganan bahaya radium jika tertelan, terhirup ataupun terekspos pada tubuh menjadi sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kanker. Batas maksimum untuk 226 Ra adalah 7.400 becquerel. Radium memiliki warna hampir putih bersih, tetapi jika sudah teroksidasi oleh udara, warnanya bakal berubah menjadi hitam. Radium ini memiliki tingkat radioaktif yang tinggi. Di bidang kesehatan, radium disuntikan kepada penderita kanker prostat yang sudah menyebar ke tulang. Karena radium memiliki tingkat radioaktif yang tinggi, maka efek samping yang dialami oleh orang yang disuntikkan radium ini pun berbeda-beda, seperti demam, nyeri saat buang air kecil, hingga mengeluarkan tinja yang berwarna hitam atau disertai darah. Karakteristik satu radium adalah logam berwarna putih keperakan. Logam ini sangat radioaktif dan produk peluruhannya yaitu radon, gas, juga radioaktif. Salah satu hasil dari radioaktivitas yang khas dari radium adalah bahwa logam dan senyawanya bersinar dalam gelap. Ketika terkena udara, logam ini bereaksi dengan nitrogen untuk dengan cepat membentuk lapisan hitam radium nitrida. Sifat radium mirip dengan logam alkali tanah lainnya, yaitu bereaksi sangat kuat dengan air untuk membentuk gas hidrogen dan radium hidroksida. Logam ini bereaksi dengan lebih kuat lagi dengan asam klorida untuk membentuk radium klorida. Kegunaan 1. Radium digunakan
dalam produksi cat bercahaya, tetapi ini sekarang dianggap terlalu berbahaya. 2. Radium klorida digunakan secara medis untuk menghasilkan gas radon untuk pengobatan kanker. Pengobatan yang lebih aman sekarang tersedia. Limpahan dan isotop. Limpahan dalam kelas bumi 1 bagian per triliun berat 0,1 bagian per triliun oleh mol. Limpahan dalam tata surya bagian per miliar berat bagian per miliar oleh mol. Lanjut, udah. Udah. Oke. Alhamdulillah sudah kelompok 2 sudah menyajikan unsur radium ya. Kalau saya lihat di sini sudah lengkap ya, lengkap dalam arti kata kegunaannya sudah ada, kemudian sejarahnya juga sampai ditemukan oleh Kak Wanda atau Kakak yang menemukan sejarah radium. Kemudian sifatnya pastilah, kemudian sumbernya, kelimpahannya, kemudian dampaknya nak ada ya, bahaya. Oke, bahaya radium sudah ada, kelimpahan sudah ada. Oke, alhamdulillah sudah lengkap ya, lengkap radium dan sudah dibawakan dengan baik oleh kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1, 3, 4 ada yang mau ditanyakan nak? Tentang radium? Kayak lebih tahu lagi tentang radium? Kelompok 1 ada? Nggak ada. Kelompok 3? Kelompok 4 juga enggak? Wah, ini masing-masing sibuk dengan unsurnya masing-masing. Oke, saya mau bertanya, ini apa ya nak ya? Iya, simbol dari radioaktif. Ya ini adalah kadang-kadang di apa ya, di rumah sakit atau kadang-kadang di lab juga yang menggunakan bahan radioaktif, kita menggunakan simbol ini ya. Ini di pelajaran kelas 10 ada ya. Oke ya. SMP juga ada ya. Oke ya. Jadi untuk radium saya sudah sangat bagus, sudah lengkap. Terima kasih untuk kelompok 2. Oke. Dah, ada lagi yang mau disampaikan? Oke, sebelum refleksi dulu. Ini terakhir kali kita refleksi nak. Dari kelompok dari apa? Afi dulu. Apa refleksi hari ini? Sama pembelajaran sebelumnya. Apa refleksinya nak? Jadi tahu contoh-contoh radium sama bahaya-bahayanya juga. Ya. Kemudian berikutnya. Kita tahu kegunaannya, karakteristiknya. Ya, terdapat di mana-mana aja. Terus kemudian berikutnya ya. Kita bisa tahu radium itu yang seperti apa, buat menghasilkan apa, penemunya siapa. Jadi cari tahunya lebih besar ya, berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang radium ya. Oke, lanjut Kak. Kita bisa tahu sejarahnya, sumber radiumnya itu dari mana juga. Oke. Ya, dari awalnya bagaimana ya sejarahnya radium. Berikutnya Kak. Ya, sama saja. Kita jadi tahu sejarahnya radium ditemukan di mana, siapa yang Ya, dan yang mungkin yang paling penting untuk kita berjaga-jaga adalah dengan bahaya radium ya. Jadi di rumah sakit besar yang menggunakan alat-alat yang canggih biasanya menggunakan ya ini apa ya, untuk pengobatan apa tadi Pak? Kanker ya. Ya, jadi kita agak hati-hati ya. Oke, saya kira cukup penilaian saya untuk kelompok 2. Bagus. Oke, boleh mau ditutup? Ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, nggak apa-apa. Yang penting kan mereka nggak harus sit in selama ini kan, karena mereka juga. Nah, yang penting tadi dah masuk 2 tadi kan. Oke, nah, enggak. Oke. Ayo berikutnya kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 3 dulu nanti mana? Oke nak, ready nak?
Eh, ini Yang banyak main dikit, yang kurang main dikit. Kak Kalisa, coba sini dulu nak. Nih, Laptop saya ini menghalangi video kita nggak ya nak ya? Atau gimana? Laptop saya geser atau gimana? Menurut Kak Kalisa? buat siapa sih? Digeser aja sih. Yang geser saya punya. Iya. Oke. Supaya nampak lebih kan karena lebih fokusnya ke video bukan ke apa link. Ya, oke tak apa. Berarti ininya yang lebih fokus ke kalian. Oke, udah nak? Ready? Hah? Apa itu? Laptopnya di sini. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Hah? Oke, enggak apa-apa, enggak fokus kan? Masih dapat kok ya kalian ya, supaya video kita enggak info. Oke, gimana? Kelompok 2, kelompok 3 nak. Siap? Oke, kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang magnesium. Secara magnesium, nama magnesium berasal dari kata Yunani untuk lokasi yang berhubungan dengan magnetes. Terdapat dua dugaan terkait magnetes, yaitu sebuah distrik Thesali yang disebut Magnesia atau Magnesia asli dulu yang berlokasi di Turki modern. Pada tahun 1618, seorang petani di Epsom, Inggris berusaha memberikan air kepada sapi-sapi di sebuah sumur. Sapi-sapi itu menolak untuk minum karena rasa air yang pahit. Tapi petani itu memperhatikan bahwa air tersebut ternyata dapat menyembuhkan ruam pada kulit. Jadi saya akan membahas tabel sifat fisis. Jadi simbol magnesium itu Mg dan nomor atomnya itu 12. Dan massa atomnya itu 24,305. Elektronegativitas menurut Pauling 1,2. Titik leburnya adalah 650 derajat Celcius dan titik didihnya 1107 derajat Celcius. Radius van der Waals 0,16 nanometer dan radius ioniknya 0,065 nanometer. Isotopnya adalah 5 dan energi ionisasi pertamanya adalah 737,5 kJ per mol. Dan energi ionisasi keduanya 1450 kJ per mol. Potensial standarnya adalah minus 2,34 volt. Ya. Ditemukan oleh Sir Humphrey Davy pada tahun 1808. Saya akan membahas tentang limpahan. Limpahan magnesium dalam kerak bumi diperkirakan sekitar 2,1%. Itu membuat magnesium menjadi elemen keenam yang paling umum di bumi. Magnesium juga terdapat pada air laut. 1 mil kubik air laut diperkirakan mengandung hingga 6 juta ton magnesium. Ada banyak mineral alami dari magnesium. Beberapa yang paling penting adalah dolomit, magnesit atau magnesium karbonat, karnalit atau kalium magnesium klorida, dan epsomit atau magnesium sulfat. Produsen terbesar biji magnesium adalah Turki. Produsen besar lainnya adalah Korea Utara, Cina, Slovakia, Austria, dan Rusia. Jumlah magnesium yang diproduksi di Amerika Serikat tidak dilaporkan untuk melindungi rahasia dagang. Adapun sifat fisisnya, magnesium bersifat cukup keras, berwarna putih keperakan. Logam ini adalah yang paling ringan dari semua logam struktural. Logam ini cukup kuat untuk digunakan membangun gedung-gedung, jembatan, mobil, dan pesawat terbang. Magnesium juga mudah dibentuk, berupa ditempa, dibengkokkan, dan dipotong. Adapun sifat kimianya, magnesium adalah logam yang cukup aktif, bereaksi lambat dengan air dingin dan lebih cepat dengan air panas. Penggunaan jumlah terbesar dari senyawa magnesium ini adalah
digunakan dalam kategori berikut: obat sebagai penghilang nyeri dan peredam demam, antasida untuk menetralkan asam lambung, pencahar untuk melonggarkan perut, magnesium klorida, magnesium sitrat, magnesium hidroksida, magnesium laktat, dan magnesium fosfat, antiseptik untuk membunuh kuman. Magnesium diproduksi dengan dua metode. Yang pertama adalah reduksi termal magnesium oksida, yang kedua elektrolisis magnesium klorida. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi yang mau disampaikan nak? Sudah. Oke, saya cek dulu ya. Poster kimianya ini magnesium. Ada tabel periodik, kemudian ada sejarahnya juga ya nak ya. Oke, kemudian ada manfaat. Ya, manfaatnya juga ada. Kemudian sifat fisis dan sifat kimianya juga ada. Kemudian tabelnya juga ada tentang sifat-sifatnya, energi ionisasi dan seterusnya, potensial standar. Oke. Kalau saya tanya, ada nggak kaitannya dengan makanan? Ada. Di sini agak terlupa atau karena lebih ke apa? Apa alasannya? Terburu-buru, terlupa atau apa? Saya agak suka nih membahas makanan. Oh, tempatnya kurang. Oke, nah, saya usulkan ya. Ini ada step sedikit. Nanti kakak boleh tampilkan sedikit apa itu magnesium. Mungkin ada di mana? Kira-kira magnesium ada di Coklat. almond, coklat ada terus apa? Pisang ada nggak? Nah, pokoknya nanti makanan yang banyak unsur magnesiumnya tolong tambahkan sini nak ya. Karena saya kalau begitu ngeliat ada makanan, ya. Nah, jadi orang-orang audiens juga, wah ini saya kalau makan magnesium, ini nih nanti gimana? Apa pengaruh magnesium untuk kesehatan? Ada? Tadi untuk obat ya nak ya. Kemudian terus. Jadi tadi itu yang request saya tadi, minta tolong ditambahkan sedikit lagi, nanti lah ya sambil jalan. Itu yang ada, karena memang magnesium ada di makanan ya, beda dengan radium tadi ya. Radium jadi nggak ada ya. Jadi yang maksud saya poster kimia itu lebih dulu ke keseharian kita ya. Gitu ya. Jadi kita saya makan pisang nih, banyak magnesiumnya misalnya ya, seperti itu ya nak ya. Oke, kemudian tadi secara umum sudah bagus ya, magnesium sudah bagus. Oke, sekarang refleksi dulu ya, refleksi terakhir lah ya. Oke, dari Kak Aska dulu nak. Oke Kak, sila. Ini pembelajaran kita yang keempat. Nah, boleh refleksinya dari 1, 2, 3, 4 atau yang pas PJBL ini, gimana serunya tadi mengerjakan poster kimia pagi-pagi dengan dengan kecepatan yang tinggi ya. Oke, gimana Kak? Oke, jadi lebih tahu tentang magnesium. Kemudian ada lagi, lanjut ya. Kok sedikit? Enggak dengar. Ternyata banyak kegunaannya di sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Lanjut nak. Pengalaman dan tahu manfaatnya banyak. Oke, manfaatnya banyak. Lanjut nak. Dapat pengalaman dari pembelajaran ini, terus kita jadi punya tanggung jawab atas tugas-tugas kita. Iya, oke, good. Ya, tapi ada satu yang belum disinggung. Nah, itu dari tadi kelompok yang pertama tadi saya tunggu juga itu. Oke, nanti kita bahas. Lanjut nak. Apa? Kerjasama tim. Ya, jadi tadi kelompok berapa nak? Kelompok 2 ya. Sebenarnya semua kelompok ya, pada hari ini kalian sangat terburu-buru mengerjakannya, karena mungkin yang kemarin 2 hari atau 3 hari kemarin agak terlena ya mengerjakannya lambat-lambat. Nah, sementara
Kita kan terikat dengan waktu, terikat dengan janji, ya. Jadi mau nggak mau, disitulah tanggung jawab kalian dimunculkan. Wah, saya udah janji kemarin nih, harus Jumat udah bisa selesai produknya, tapi ternyata masih belum. Berarti dengan kecepatan tinggi kalian mengerjakannya. Itu disitulah bentuk dari konsekuensi bertanggung jawab, karena kemarin agak lambat, agak terlena. Jadi pada detik-detik terakhir kalian harus dengan kecepatan tinggi mengerjakannya, ya. Di situ dari sikapnya dibentuk, ya. Tapi lain kali janganlah seperti itu, ya kan? Kan kita atur waktu, hari Jumat harus Jumat pagi udah selesai, nanti Kamis malam sudah produknya sudah ada, bisa dibawa di Jumat pagi, ya. Oke, nggak apa-apa, itu namanya proses, ya. Oke, jadi untuk yang akan datang bisa lebih ini lagi, komitmen dengan janji, ya. Oke, terima kasih nah. Kelompok 2, ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah berjanji nggak bersuara, tapi saya bersuara, ya Allah. Oke, berikutnya kelompok 1 dulu atau kelompok 4? Oke, kelompok 1 dulu. Oke, silakan Nak. Suaranya dikencangkan Nak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang golongan 2A, yaitu barium. Oke. Yang pertama, definisi barium. Barium merupakan unsur 2A yang dikenal sebagai golongan alkali tanah. Barium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ba dan nomor atom 56. Barium adalah unsur kelima pada golongan 2A dan merupakan logam alkali tanah yang menggunakan dan keperakan. Barium masuk golongan 2A karena memiliki elektron valensi sebanyak 2. Barium termasuk unsur logam yang berbentuk padat di alam bebas. Nah, mengetahui penjelasan tentang barium, sekarang kita masuk ke sejarahnya. Barium pertama kali diisolasi dengan cara elektrolisis garam barium cair pada tahun 1808 oleh Sir Humphrey Davy di Inggris. Davy memberi nama barium dari nama baritan dengan ujung lio yang menandakan unsur logam. Robert Benson dan Augustus Matheson memperoleh barium murni dengan elektrolisis cairan campuran barium klorida dan amonium. Barium sulfat pertama kali diaplikasikan sebagai zat radiokontras dalam pencitraan sinar X sistem pencernaan pada tahun 1908. Kemudian ada kelimpahan. Kelimpahan barium sebanyak 0,0425% dalam kerak bumi dan 13 mikrogram per liter dalam air laut. Sumber pemaksual utama barium adalah granit, mineral barium sulfat dengan deposit di banyak belahan dunia. Kemudian sifat fisikanya itu lunak, berbentuk logam berwarna putih keperakan, biasa ditemukan di alam bebas dalam bentuk senyawa BaSO4 atau granit atau barium sulfat. Kemudian sifat kimianya yaitu sangat reaktif sehingga tidak pernah ditemukan di alam sebagai unsur bebas, konduktor yang baik, selalu menunjukkan tingkat oksidasi 2 kecuali pada barium klorida. Kemudian ada kegunaannya. Nah, kegunaan barium ini sebenarnya ada banyak, tapi menyesuaikan dengan space yang ada kami akan menulis 3 aja. Jadi yang pertama, barium sulfat itu digunakan dalam cat, juga digunakan dalam diagnostik sinar X-ray dan digunakan dalam pembuatan kaca. Kemudian barium karbonat yang digunakan dalam barium tembus. Terus ada barium oksida yang sesuai sebagai bahan superkonduktor dan kapasitor. Kemudian toksisitasnya nih. Senyawa barium ini jadi sangat
Sudah? Sekian dari saya. Tunggu dulu, sebentar. Oke, saya komen dulu poster kimianya ya. Ini tentang barium. Oke, barium di sini saya lihat udah ada sejarahnya juga, bagus. Kemudian ada kelimpahannya, ada sifat fisika dan sifat kimianya juga, dan ada kegunaannya ya nak ya. Oke, kemudian toksis. Toksis ini apa sih nak artinya nak? Berbahayanya. Beracun ya. Oke. Jadi ya kita harus hati-hati juga ya. Kemudian ada penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh kekurangan barium. Oke, bagus ya. Doranya apa nak? Racun Racun tikus ternyata mengandung barium. Masya Allah. Ya. Ini informasi ya. Siapa tahu yang di rumahnya ada tikus. Oke, ya. Jadi bagus. Dari kelompok 1 sudah bagus dan penampilan juga sudah bagus. Hari ini sudah banyak kemajuan ya kelompok 1. Oke. Satu lagi. Refleksi dulu Kak. Dari yang 8 kali sampai hari ini video apa kita? Pembelajaran kita. Oke, gimana Kak? Belajarnya lebih seru bareng-bareng gitu. Ya, bareng-bareng. Ini kayaknya so far paling seru yang ini karena Paling seru. karena seru karena bikin bareng-bareng gitu. Harus bikin bareng-bareng. Terus lebih paham juga. Lebih paham, harus cari informasi lagi ya masing-masing ya. Oke, Kakak. Belajarnya dari banyak sumber gitu. Kok sih Kak nggak dengar? Ya, belajarnya dari banyak sumber. Belajarnya dari banyak sumber, jadi lebih seru ya. Oke, kemudian Kak. Dari bikin poster ini bisa meningkatkan kreativitas karena kita harus mikir desainnya. Iya. Mengatur warnanya, mengatur letaknya ya. Jadi artnya Perfectionist. ya, artnya harus keluar, harus kreativitas. Kolaborasinya harus keluar ya. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Oke. Cukup bagus ya. Oke. Boleh? Kelompok 2, terima kasih. Kelompok 1. Kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih kelompok 1. Dan yang terakhir adalah kelompok 4. Wah, ini Kakak kita, Bah. wah, Kira apa? ini dari jarak berapa meter udah bisa nih bacanya, ada kalsium di situ ternyata. Wah, ini yang saya suka banyak makanannya nih. Oke, silakan nak. Kadang-kadang kenapa ada makanan atau kenapa nggak ada makanan itu tergantung itu tadi siapa yang bikin ya. Kalau yang bikin suka dengan makanan, langsung dicari fokusnya makanan dulu. Oke, lanjut nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau menjelaskan tentang kalsium. Kalsium ini unsur kelima yang paling melimpah di kerak bumi, dan kalsium tidak pernah ditemukan bebas di alam karena mudah membentuk senyawa yang bereaksi dengan oksigen dan air. Kalsium ini ditemukan oleh Bapak Humphrey Davy pada tahun 1808 dan kebetulan Bapak Humphrey Davy ini adalah ilmuwan asal Inggris. Lalu dengan 3,4% keberadaannya di alam, kalsium dapat membentuk senyawa karbonat, kalsium karbonat CaCO3, kalsium fosfat CaPO4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadine dengan sifat-sifat fisika dan kimia kalsium. Sifat kimia dari kalsium. Kalsium memiliki nomor atom 20 dan merupakan unsur kelima dari logam ketiga yang paling melimpah di kerak bumi. Simbol unsur kalsium adalah Ca. Sifat fisikanya, kalsium dianggap kurang reaktif dibandingkan logam lain dan lain. Pada lingkup rumah tangga, ion kalsium yang berasal dari pipa biasanya turun larut dalam air. Akan dibaca oleh secara pembuatan kalsium. Cara pembuatan kalsium karbonat bisa diproduksi dengan cara menghasilkan batu kapur. Hasil
penambangan menjadi powder halus, lalu disaring sampai diperoleh ukuran powder yang diintegrasi. Selanjutnya, tepung kalsium karbonat hasil penyaringan disimpan dalam tempat penyimpanan yang berukuran besar sebelum dikemas. Sedangkan kalsium karbonat lain diperoleh setelah melalui proses produksi yang agak rumit. Dibandingkan dengan baby type, pertama-tama batu kamu dibakar dalam tubuh berukuran yang besar untuk mengubah CaCO3 menjadi CaO atau oksida kalsium dan gas karbon dioksida atau CO2. Adapun dampak dan manfaatnya, manfaatnya itu untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi, mendukung kerja sistem otak, pembekuan darah, juga kontraksi pada otot. Dampaknya dalam darah itu bisa menyebabkan kelemahan tulang, batu ginjal, mengganggu kerja jantung maupun otak. Selanjutnya ada info tambahan yaitu fakta menarik tentang kalsium yang akan dibacakan oleh Syafira. Tiga negara teratas yang memproduksi kalsium adalah Cina, Amerika Serikat, dan India. Kalsium adalah komponen utama gigi dan tulang. Namun terlalu banyak kalsium dapat menyebabkan batu ginjal atau malaktivitas arteri. Kalsium adalah unsur paling kelima dalam tubuh manusia. Sekitar sepertiga dari massa tubuh manusia adalah kalsium setelah semangat dikeluarkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 4 ya, bagus sekali ya. Hari ini tentang kalsium ya. Dari penampakan Jawa aja udah wow gitu ya. Pertama ada makanan ya, itu mungkin yang paling kita ini ya, supaya kita harus tahu gitu ya. Makanan-makanan yang mengandung kalsium supaya kita tahu ya. Kemudian ada juga kelimpahan. Kemudian ada cara pembuatan, ada manfaat, kemudian sifat disejatinya, masya Allah komplit ya. Dan apa ya? Begitu ngelihat pertama ada sesuatu gitu ya. Mungkin dia ditambah tulisannya juga bagus walaupun dasarnya putih, tapi karena digambar kemudian di penempatannya bagus. Sehingga apa ya, keluar auranya ya. Playlist ini maksudnya apa? Itu biasanya Biasa ya. Waduh. Oke, ya bagus sekali kelompok 4 ya. Membuat kita jadi itu ya, kasih kalsium ya. Jadi informasinya sudah lengkap ya. Oke, mungkin ada refleksi dari kakak. Kalau saya jadi lebih paham cara bekerja tim dan lebih solid. Lanjut. Lebih berpikir kritis. Oke, berpikir kritis, solid, kompak. Kemudian Kak, sama senyum. Apa? Hah? Safira, Pakai kalimat sendiri, nggak apa-apa. yang kamu rasakan. Yang dirasakan. Lebih bisa mengetahui sifat-sifat kalium. Kalsium. Bedakan kalium dan kalsium beda ya. Oke, kalsium. Oke. Terus Kak Sandra. Banyak makanan yang mengandung kalsium. Iya betul Kak. Jadi makanan yang selalu yang kita konsumsi sehari-hari kita nyadar, oh ternyata itu banyak kalsiumnya. Ya, oke Kak. cara belajarnya lebih bervariatif. Belajarnya jadi bervariatif ya. Apalagi dengan belajar kelompok terus membuat sesuatu. Ya, bagus sekali kelompok 4. Oke. Sudah. Terima kasih banyak untuk kelompok 4 dan kelompoknya. Oke. Oke, jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah kelompok 1, 2, 3, dan 4 semua sudah menyajikan produknya dengan baik, dengan sangat baik. Jadi pembelajaran hari ini sebenarnya saya juga mendapat pembelajaran dari kalian semua ya nak ya. Terus terang dari pagi saya kaget, wah satu pun belum ada gitu ya. Ya memang sebagian sudah, tapi
belum dalam arti kata ya mungkin masih 50% lah ya materialnya sudah ada, apa-apa yang mau ditempel di gunting sudah ada, cuman belum diatur desainnya bagaimana dan belum ditempel, itu aja ya. Jadi sempat saya cemas ya, aduh gimana nih ya, bisa nggak ya, gitu. Tapi ternyata alhamdulillah kalian menunjukkan komitmen yang luar biasa ya. Di last minute kalian tetap bisa menyelesaikannya dengan baik ya. Jadi saya juga jadi belajar jangan cepat panik dan harus percaya pada kemampuan anak-anak, kemampuan kalian ya. Sampai saya terus berdoa tadi, mudah-mudahan selesai hari ini karena kita sudah terikat harus melanjutkan video di minggu ini karena minggu depan kita sudah sempit kali waktu kita ya nak ya. Tanggal 28 kita sudah mulai ujian, minggu depan kita sudah persiapan membahas akhir semester soal-soal ya. Oke, alhamdulillah ya. Kemudian materi ini adalah materi golongan 2A berkaitan dengan masalah motivasi. Jadi ini sengaja saya pilih di akhir. Jadi supaya kalian bisa merasakan bagaimana motivasi kalian setelah melalui 3 kali PBL dan 1 kali PJBL. Jadi setelah ini saya akan bagikan angket dulu tentang motivasi, tapi nggak perlu ditulis namanya ya. Saya cuma mau melihat bagaimana ini kalian, motivasi kalian setelah mengikuti pembelajaran dengan model PBL dan PJBL ya. Sebelum kita lanjutkan ke soal-soal untuk menguji kognitifnya ya. Saya harusnya jangan banyak bicara lagi. Suara saya sudah. Oke. Jadi kita mengisi angket dulu ya nak ya. Nanti produk kalian kalau memang masih, oh ya, gantungannya belum ada ya. Kenapa langsung? Soalnya nggak bisa digantung, nanti dia melayang. Tempel aja. Bisa lah nak. Kecung gitu. Tapi Ustazah digantung pun ditempel juga itu. Jadi ada aja. Oke, terserah kalian mana yang terbaik ya. Nanti part-partnya tolong dipajang ya. Sebagai kenang-kenangan saya juga sambil ini untuk menghias kelas kalian juga ya. Oke, ada pertanyaan tentang produknya? Produknya boleh diturunkan dulu nak supaya enggak rusak ya. Taruh dulu di belakang atau apa biar kita mengerjakan angket. Oke, nggak perlu dibeliin hanger, hanger kayak gitu nggak perlu. Oh ya udah. Bikinnya mana kalau mau ada Udah, taruh di belakang dulu nak, berdirikan supaya kalian lebih leluasa mengerjakan soal-soal. Oke, udah. Kelompok 1 udah ya, 1, 2, 3, 4. Oke, silakan. Mengerjakan angket, nggak usah bertanya kiri kanan ya. Sesuai, ya jujur sesuai hati nurani yang paling dalam, jangan yang setengah-setengah. Oke, silakan. Tapi kalau yang bikinan itu ya sama yang bikinan itu Bisa taruh di mana? Di belakang dulu. Oke, halo, jangan kerja sama ya, angket diisi masing-masing, jangan bertanya kiri kanan. Saya merasa tidak cepat saat itu. Jujur. Setelah melalui
Nggak usah, namanya angket, nggak usah. Yang penting kejujuran. Oke, kumpul masing-masing kelompok. Kan juga boleh, Pak. Kalau tadi jangan masing-masing ya. Apa kata hati nurani yang paling dalam? Oke, terima kasih. Tutup aja. Gak usah tulis nama. Iya, Allah itu. Sini nak, sini nak. Ya, gak usah tulis nama. Kumpul saja. Silakan. Apa adanya ya. Jangan direkayasa ya. Wah. Oh, jadi langsung ya. Ada penyangganya. Oke, bagus. Belum selesai. Udah, aku nggak tahu. Oke. Udah. Udah. Oke, udah semua ya. Oke. Sebelum kita mulai masuk ke sebelum kita masuk ke menyelesaikan soal kognitif, kita coba main namanya TSTS, to stage to stray. Nah, jadi artinya apa? Kalian ada 4 kelompok atau 4 stand. Kemudian satu orang yang paling menguasai produk tinggal di tempat. Nah, 3-nya berjalan mencari tahu tentang produk kelompok lain, ya. Jadi yang tinggal di kelompok dia harus menjelaskan, ya. Saya pilih. Oke. Ya. Kemudian 3 yang berjalan itu boleh bertanya, kenapa sih kalsium begini-begini? Nah, kenapa sih kalsium dibutuhkan oleh tubuh kita? Nah, boleh mengajukan pertanyaan karena yang duduk di stand itu adalah yang paling paham tentang unsur tersebut, ya. Oke, boleh disiapkan dulu 1 menit. Siapkan siapa yang menjadi penunggu stand. Oke. Kelompok ini siapa penunggu stand? Tolong nak turunkan dan turunkan dulu ya. Turunkan dulu lah. Bagaimana nanti bisa menjelaskannya? Kelompok ini siapa yang pakarnya? Boleh. Kelompok sini siapa pakarnya? Oke, 2. Boleh. Kelompok ini siapa pakarnya? Saya, dia, 2 aja. Dia kan tadi jalan. Oh, ini aku jalan. Oke. Nah, kalau kelompok A3 1 aja yang bisa di stand, yang lain bisa bilang ya ya, karena kalian hanya 4 orang ya. Tapi alhamdulillahnya hari ini kalian masuk semua ya, sehingga tidak ada kelompok yang kekurangan anggota. Oke, udah. Nah, nanti setelah datang ke kelompok 3 kelompok yang lain, ambil informasi sebanyak-banyaknya ya. Nah, nanti
habis itu kalian bisa berkomentar. Wah, ternyata kelompok 1 nggak paham itu apa barium. Saya nggak dapat informasi apa-apa. Nah, boleh komen kayak gitu ya. Kalau kalian memang nggak dapat informasi. Atau justru sebaliknya, radium. Saya nggak ngerti ini radium. Nggak dikasih informasi yang jelas, ya. Oke? Bisa kita mulai? Bisa. Oke, silakan. Yang 3 cari informasi ke kelompok yang lainnya. Ayo mulai. Ayo silakan. Siapa yang mau ke celana? Cari informasi. Boleh bertanya sebanyak-banyaknya. Cari informasi. 5 juta. Satu-satu aja ya. Kalian nggak berjalan. Oke. Kami berlari. Agak malas ya. Atau aku sakit pinggang. Siapa yang mau lagi kemari? Halo. Itu bapak siapa? Satu lagi mana? Apa itu? Semoga bermanfaat ya. Dapat dicari di Wikipedia. Kalau nanya dapat susu nggak? Kalau nanya, Susu siapa dua? oh ini susah lagi dong kakak. Ada yang tangan karena bisa informasi tentang kalsium informasi ringan. Terima kasih. Kalsium ini kandungannya di peron ini di dalam kalsium ini.
hot meal? Ini ada kasihnya. Ada. Dia kalau makan sehari dari roti. Ada. Tiga. Oke. Makasih sudah berkunjung. Arigato. Ada ini ya. Kita sudah melaksanakan metode TSTS, to stay, to straight ya. Jadi itu tadi kita berbagi informasi ke teman-teman yang lain ya. Produk apa yang kita punya atau poster kimia apa yang kita punya ya. Jadi itu adalah salah satu untuk meningkatkan juga semangat kita belajar sehingga kita pun makin banyak informasi yang kita dapat ya. Oke, saya tanya dulu komentar kelompok 1. Gimana? Sudah dapat informasi yang memuaskan atau masih kurang? Misalnya, masih kurang tentang kalsium. Boleh. Biar kita ini kalsium. Oke, gimana? Kelompok radium, kalsium, magnesium gimana? Ada kelompok yang ada merasa kurang tentang apa? Unsur yang belum boleh. Gimana? Sudah semua ya, alhamdulillah ya, udah jelas ya. Oke, kelompok magnesium, apakah sudah mendapat informasi yang memuaskan tentang barium, kalsium, dan radium? Sudah ya, nggak ada lagi yang mau diragukan, ditanyakan ya. Oke, kelompok radium, oke, adakah yang masih kurang jelas tentang kalsium, barium, atau magnesium? Sudah? Sudah. Teman-teman sudah berbagi ya informasi sebanyak-banyaknya. Oke, good. Sekarang kelompok kalsium, bagaimana komentarnya? Sudah dapat informasi dari barium, magnesium, dan radium. Gak ada yang pelit-pelit ya kasih informasi. Alhamdulillah ya. Kenapa? Oh, ya. Andika iming-iming coklat. Wah, makanya tadi standnya penuh banget ya. Oke, ya. Itu adalah salah satu metode ya, permainan, metode pembelajaran yang membuat semakin seru ya, sehingga kita akan lebih asik belajarnya, lebih seru belajarnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan nak sebelum kita berbagi soal tentang golongan 2A? Ada yang mau ditanya atau ada yang masih kurang jelas? Kelompok 1, ada yang mau ditanya? Tidak. Kelompok 2? Tidak. Kelompok 3? Kelompok 2. Kelompok 4, ada yang mau ditanya? Tidak ada. Jadi semua sudah siap untuk mengerjakan soal ya. Ada 10 soal. Kalian kerjakan dengan baik ya, dengan mandiri
Ya. Oke, tidak tanya kiri kanan ya. Oke. Sebelum kita mulai, udah digeser aja lah dulu nak, nanti daripada rusak. Yang bagus sekali nih produknya. Oke, geser dulu ke belakang boleh produknya supaya kalian lebih asik, lebih ini mengerjakan. Oke, tolong nak. Oke, taruh dulu di belakang. Oke, silakan kerjakan. Oke, silakan kerjakan nama kelas, jangan lupa. Kak Dita, pindahkan dulu nih produknya. Oh, nggak apa-apa. Oke, dulu. Ayo, silakan dikerjakan dulu. Ya, alhamdulillah hari ini bersih. Seru banget ya pembelajaran kita ya, dengan produk, kemudian ada PSPS. Antusias kalian luar biasa hari ini ya. Nanti kalau udah selesai pembelajaran, usahakan langsung ditempel aja ya nak ya, di dinding ya, supaya tidak rusak, sayang. Udah kalian bikin bagus-bagus, kalau rusak kan sayang. Jangan lupa baca Al-Kahfi ya nak ya. Kahfi udah selesai baca Al-Kahfi. Nah, nanti jam istirahat tolong dibaca ya. Cut udah baca Al-Kahfinya nak. Nah, nanti kemudian yang belum baca silahkan dibaca, nanti jam istirahat ya. Kita ada jam nanti khusus untuk baca Al-Kahfi. Ya, atau mungkin ada yang tadi malam sudah baca Al-Kahfi, nah itu lebih bagus lagi ya. Kemudian sedekah hari Jumat jangan lupa nak. Kemudian bersolawat yang banyak di hari Jumat jangan lupa. Kak Fani ya, solawatnya yang banyak. Kak Nadif juga banyak solawat. Ya, hari Jumat nih. Kak Mutia juga banyak sholawat. Kak Maiza juga banyak ini sholawat ya di hari Jumat.
ya. Ya, iya. Itu OSIS minta uang infak ya, nanti jangan lupa ya. Di sini kumpulkan infak ya, Nak, ya. Udah dikali tadi. Saya baru makan. Belum makan lagi ya. Sampah jangan lupa dikumpul ya, Nak, ya. Kalau saya tadi mengamati kelompoknya, ada yang senang banget ya, ada yang nampak ini gerasa gerusu ya, itulah. Tiap-tiap orang ininya beda-beda ya, karakternya ya. Ada yang belum selesai tapi dia tenang aja. Ada yang udah agak sibuk, ya. Tapi alhamdulillah kita semua berhasil menyelesaikan, ya. Kalau dan hasilnya sangat bagus, luar biasa. Jam terakhir habis. Iya, habis tadi kan? Nggak ada lagi ya?
cepat. Ayo, kita cepat. Kelompok 1, 2, 3, 4 sudah menyelesaikan tugas latihan 10 soal ya nak ya. Jadi alhamdulillah kalian sudah ada kira-kira ada kesulitan mengerjakan soal? Tidak ada ya. Oke. Sebelum kita tutup, saya nanti tentang refleksi saya bagi di Google Form kalian ya, supaya lebih jelas lagi refleksinya, supaya yang lebih lengkap lagi ya. Kemudian untuk terakhir sebelum kita tutup, saya minta, halo kelompok 4, nah udah kayak dagangan handphone pula. Oke, kelompok 4, apa kesimpulan dari kelompok 4? Apa kesimpulan dari yang pembelajaran ini? Oh, kalsium bla bla bla. Oh, ini terserah. Apa kesimpulan? Ternyata kalsium ditemukan oleh ilmuwan kimia asal Inggris. Ya, kemudian apa lagi? Banyak makanan baru apa? Oke. Kalsium.
Oke, berikutnya kelompok 2. Ternyata radium bisa membuat obat. Radium bisa untuk obat kanker, ya. Kemudian bersifat apa dia? Radioaktif dengan tanda seperti itu ya, Nak, ya. Oke, good. Dan kelompok 3 apa, Nak? Kesimpulan dari kelompok 3? Makan banyak kalsium, magnesium apa? Kepada ya. Gigi, ya, obat juga untuk obat apa? Mah ya. Oke, good. Jadi kelompok 1 apa yang bisa disimpulkan setelah pembelajaran ini? Oh, ternyata penemu barium dan kalsium sama ya, Nak, ya. Oke, orang mana? Pada tahun yang sama dari negara Inggris, Masya Allah ya. Jadi kita juga baru tahu ya, ternyata luar biasa ya, dia bisa menemukan 2 unsur di waktu yang sama. Oke, Masya Allah. Mungkin ada lagi? Tahu barium? Gak ada? Oke, cukup. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran dengan model PJBL ini. Aduh, suara saya udah habis. Udah, Nak? Ya. Kak, pelan-pelan. Oke, hati-hati kan ya. Nanti saya minta produk yang telah kalian buat tolong ditempel ya supaya tidak rusak. Sayang kan kalian sudah mengeluarkan biaya yang lumayan banyak, kemudian sudah menggunakan tenaga dan kreativitas dan waktu. Kalau rusak sampai rusak, makanya cepat-cepat ditempel di dinding ya. Oke, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan, Nak? Sebelum kita tutup. Oke, kelompok 1 ada yang mau tanya? Nggak ada. Kelompok 2? Nggak ada. Kelompok 3? Nggak ada. Kelompok 4? Nggak ada. Oke, jadi udah paham semua ya tentang golongan 2A atau golongan apa namanya, Nak? Alkali tanah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, barakallahu fikum. Terima kasih untuk semua support dari kalian, dukungan dari kalian untuk kita membuat video sampai 8 video ya, Nak, ya. Luar biasa, alhamdulillah kalian bekerja sama dengan baik dan semangatnya itu yang saya hargai ya, saya appreciate, saya sangat bangga dengan kelas 12 akhwat ya. Apapun itu, itulah tadi ya, Nak, ya, kerjasama itu sangat diperlukan dalam hidup ini ya. Mungkin hari ini kita menolong si A, besok mungkin kita ditolong si B ya. Jadi semangatnya itu harus tetap ada dalam hidup ini ya, saling tolong menolong, kemudian saling bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain. Oke? Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. 8 video telah kita selesaikan dengan sangat baik. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nak, ya. Dengan keras dan luar biasa. Saya